share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai, Assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip. Ini rutinitas aku di pagi hari mam. Seperti biasa nyiapin anak berangkat sekolah ya. Sekarang lagi pakein baju dan juga celana ke kakak Rasya. Hari ini ada tema hitam-hitam di sekolah. Jadi semua peserta didik itu diwajibkan pakai baju serba hitam untuk hari ini. Dan sebelum ninggalin rumah, kakak Rasya itu selalu dan wajib banget pakai yang namanya sunscreen. Ini tuh Fun in the Sunscreen Protector SPF 40 PA+++ dari Asarin Kids. Sunscreen anak pertama dan satu-satunya dengan DNA Protector. Sunscreen anak pertama yang sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Dan dengan harga andal 100 ribuan aja. Oh iya mam, kalian pasti udah pada tahu ya pentingnya penggunaan sunscreen pada anak-anak. Dan kita juga bisa memilih loh sunscreen anak yang sesuai dengan IDAI. Salah satunya dari Asarin Kids ini. Jadi sunscreen dari Asarin Kids ini 100% physical sunscreen yang mengandung zinc oxide, tahan air sampai dengan 40 menit dan juga less white cast. Jadi normal physical sunscreen itu adalah white cast ya. Tapi Fun in the Sunscreen Protector ini less white cast ya, jadi lebih sedikit untuk white cast-nya. Dan intinya sunscreen ini itu melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. SPF-nya real 40 PA+++ dan belum banyak loh brand sunscreen anak yang membagikan hasil uji lab SPF-nya seperti Asarin Kids ini. Hypoallergenic dan juga dermatologically tested yang cocok untuk aktivitas renang karena mengandung peach leaf extract yang mencegah dampak negatif klorin dan satu-satunya sunscreen anak dengan DNA protector. Fun in the Sunscreen Protector ini bisa digunakan di wajah dan juga tubuh ya. Jadi bisa dipakai di kaki dan juga tangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sunscreen ini itu ringan banget dan tidak lengket, jadi gampang banget saat diaplikasikan ya mam. Diformulasikan dengan ekstrak daun peach Jepang dan juga timun untuk membantu melembabkan dan memberikan efek dingin pada kulit serta melindungi kulit dari efek negatif klorin. Nah, kandungan SPF boosternya dapat menenangkan dan juga menghidrasi kulit serta meredakan kemerahan karena paparan sinar matahari. Sunscreen ini bisa digunakan dari anak usia 6 bulan ya, dan bisa digunakan 15 menit sebelum beraktivitas di luar rumah. Oh iya mam, aku tuh sadar banget kalau anak aku yang satu ini tuh memang aktif banget anaknya. Jadi sering banget yang namanya panas-panasan, main bola di luar rumah, bareng teman-teman, kejar-kejaran, atau bahkan main layangan gitu mam. Sementara cuaca di luar rumah itu ekstrim banget, panas banget cuacanya. Jadi kalau nggak diproteksi seperti ini menggunakan sunscreen itu bahaya banget ya untuk kulit anak kita. Nah ini aku pakein di bagian tangannya karena udah pasti sebentar di sekolah itu bagian tangan bakalan kena paparan sinar matahari secara langsung gitu ya mam. Karena kakak Rasya itu di sekolah tiap kali istirahat pasti bakalan main keluar. Makanya ini di bagian tangannya aku pakein seperti ini. Dan berhubung sunscreen ini juga bisa dipakai oleh orang dewasa, aku juga mau pakai di bagian tangan aku. Karena sebentar aku juga mau lanjut beraktivitas di luar rumah ya, mulai dari nganterin kakak Rasya sekolah. Terus aku juga sebentar mau lanjut untuk nyari stok jajanan buat kakak Rasya gitu. Sementara aku juga keluar rumah itu pakai motor gitu mam. Jadi wajib banget pakai yang namanya sunscreen.
Oke mam, ini aku lanjut nyiapin bekal. Ini bukan nyiapin sih ya, masukin bekal kakak Rasya gitu ke tasnya. Nyiapin air minumnya juga ke dalam tas. Nah ini udah siap buat berangkat ke sekolah. Aku rapi-rapiin dikit, pakein tas dan lanjut. Ini aku mau antar langsung ke sekolah. Biasanya sih kalau misalnya Pak Asu itu libur, yang nganter kakak Rasya ke sekolah itu biasanya Pak Suami. Tapi berhubung hari ini tuh Pak Suami belum pulang kantor. Jadi tugas buat ngantar ke sekolah itu aku yang lakuin. Nah di luar rumah ini lagi mendung, tapi biasanya di tempat aku tuh kalau udah jam-jam 11 ke atas udah mulai panas lagi. Ini aku lagi keluarin motor gitu, persiapan buat nganter kakak Rasya ke sekolah. If I can lay down beside you, I would. Oke mam, lanjut aja. Setelah nganter kakak Rasya ke sekolah, ini aku lanjut nyari jajanan gitu. Aku mau belinya di toko grosir. Karena kalau belanja di toko grosir itu jauh lebih murah gitu ya mam. Tadi aku nggak videoin pas nganterin kakak Rasya ke sekolah karena lagi ribet banget gitu mam ya. Makanya ini aku langsung videoin aja pas aku perjalanan sampai ke toko grosirannya gitu. Jadi aku sering beli jajanan atau snack-snack buat stokan di rumah untuk kakak Rasya di toko grosir kayak gini karena harganya tuh jauh lebih murah. Ini di bagian depan ada roti-rotian gitu. Ada pia gitu ya mam, roti gepeng isian kacang ijo. Kalau yang merah tadi tuh favoritnya Pak Suami. Tapi karena masih ada di rumah jadi aku nggak beli. Lanjut, ini aku mau beli potabi karena kakak Rasya itu doyan banget sama yang namanya potabi. Aku beli satu renceng aja. Di toko ini aku nggak banyak rekor karena kondisi toko grosirnya itu lumayan sempit. Sementara aku juga nggak enak sama pembeli yang lain ya, desak-desakan gitu. Terus mau agak videoin pasti nggak enak juga. Jadi ya udah aku videoin sebisanya aja ya. Terus ini aku juga ada beli Hello Panda. Aku beli satu bungkus aja, ini isi 10. Terus ini wafer kesukaan kakak Rasya juga ya, wafelo aku juga ambil satu bungkus, ini isian 10. Terus aku juga mau beli pilus ya mam. Kakak Rasya tuh doyan banget sama yang namanya pilus. Ini sengaja aku ambil yang kemasan kecil-kecil gitu biar bisa sekali makan, karena takutnya kalau ambil yang kemasan gede gitu kakak Rasya bisa nggak habis gitu mam. Di sini juga tadi aku ada beli jelly tapi nggak ke video gitu. Dan ini aku udah selesai belanjanya, udah aku bayar juga. Dan waktunya aku buat pulang ke rumah. Ini udah perjalanan ke luar gitu ya mam. Aku sebenarnya masih pengen muter-muter gitu lihat-lihat, tapi ternyata aku ada deadline untuk siang ini mau ketemu sama temen. Jadi aku juga belanjanya itu buru-buru, makanya videonya juga nggak banyak. Nah ini aku udah perjalanan pulang ke rumah. Ini lagi di atas motor ya. Sekarang itu udah jam 8 gitu ya mam, tapi tempat aku masih agak mendung seperti ini. Terus ini di perjalanan pulang ke rumah aku baru ingat kalau ternyata tadi subuh itu aku habis giling baju dan belum aku jemur. Jadi aku buru-buru juga, pengen cepet-cepet nyampe biar bisa langsung beresin stok jajanan kakak Rasya. Dan sebentar aku mau lanjut buat jemurin pakaian yang tadi pagi atau tadi subuh tuh udah aku giling di mesin cuci. I will see you soon. If I can lay down beside you. Alhamdulillah ini udah sampai di rumah. Jadi waktunya buat beresin jajanan ini. Ini aku belinya emang sengaja nggak banyak, beli buat semingguan ya. Karena kalau kakak Rasya itu bukan tipe anak yang kalau lihat jajanan itu pengen dihabisin sekaligus. Jadi kalau misalnya dia pengen ngemil, paling dia ambil 2 bungkus atau 3 bungkus paling banyak ya. Habis itu langsung ditinggal. Jadi kakak Rasya itu kalau misalnya disediain jajanan kayak gini di rumah itu bakalan awet banget. Kadang kalau nggak kita ingetin dia malahan nggak makan. Cuman anaknya emang nggak bisa tuh, nggak pintar buat jajan ke warung gitu ya. Jadi inisiatif dari kita orang tuanya itu ya paling nggak nyetokin di rumah, biar kita juga nggak capek bolak-balik bukan ngajakin ya, nemenin dia jajan ke warung. Karena kalau disuruh jajan ke warung sendiri dia tuh pasti bakalan nggak mau gitu mam.
Oke, ini aku udah keluarin storage dari kitchen set. Ini emang buat khusus buat naro jajanan anak aku gitu. Dan ini untuk snack-snacknya langsung aja aku potong-potongin satu-satu. Biar kalau misalnya pengen ngemil itu tinggal ambil-ambil satu-satu gitu ya mam. Jadi nggak ribet-ribet lagi mesti potongin satu-satu. Nah ini langsung aja aku susunin ke storage-nya masing-masing. Lanjut, ini masih ada beberapa pack yang belum aku buka. Ini juga pilus-pilus, terus sebentar wafelo, ada Hello Panda juga. Itu mau langsung aku potong satu-satu kayak gini. Nah mam, kalian tim mana nih? Tim yang suka nyiapin jajanan di stok di rumah kayak gini, atau lebih milih ngasih uang jajan ke anak terus anak sendiri yang jajan ke warung? Kalau aku lebih suka dan lebih nyaman nyetok kayak gini ya mam. Dari kakak Rasya itu pintar yang namanya ngemil atau jajan. Kalau nggak salah sekitar umur 3 tahunan gitu, aku emang selalu nyetok-nyetok jajanan di rumah seperti ini. Karena anak aku tuh pemalu anaknya dan gak tahu sebenarnya itu mata uang juga ya mam. Jadi kakak Rasya tuh meskipun dikasih uang berapapun, uangnya tuh nggak bakalan pernah dibawa ke warung buat jajan. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih uang, itu langsung dia masukin ke celengan gitu mam. Makanya kalau ditanya pecahan uang sampai sekarang itu kakak Rasya masih sering bingung ini pecahan berapa gitu mam. Karena emang dari kecil kita nggak pernah ngajarin dia buat jajan ke warung. Kalau misalnya dia pengen jajan atau ngemil, kita sebagai orang tua ya, aku sama ayahnya itu lebih milih buat belanjain langsung ke toko grosir atau ke warung seperti itu, atau mungkin ngajakin dia buat belanja langsung. Nggak pernah yang namanya ngelepasin kakak Rasya tuh belanja sendiri gitu mam. Alhasil sampai sekarang keterusan kayak gini, selalu nyiapin stok jajanan di rumah. Tapi kalau menurut aku disiapin kayak gini tuh jatuhnya jauh lebih hemat ya mam, dibanding tiap hari ngasih uang jajan ke anak. Ada yang sepemikiran gak sih sama aku? Karena belanjaan aku segini tuh udah buat seminggu di rumah. Dan tadi tuh belanjaan aku totalnya cuman 52.000 aja mam. 52.000 buat seminggu jajan anak, menurut aku tuh masih murah banget ya. Nah ini masih ada sisaan jajanan sebelumnya. Ada susu, terus ada ciki juga, itu masih ada 3 bungkus. Aku pindahin di satu storage biar lebih hemat wadah penyimpanan gitu. Dan ini hasil belanjaan aku tadi di toko grosir. Semuanya udah aku rapiin di storage. Kalau udah dirapiin seperti ini tuh enak ya mam liatnya. Dan kalau misalnya sewaktu-waktu anak pengen jajan, itu tinggal diambilin aja. Mau yang mana itu terserah ya. Kalau kakak Rasya tuh biasanya ambil 2 pieces, atau paling banyak itu 3 pieces gitu mam. When nothing really matters, that's all I want. Dan ini udah selesai aku rapiin stok jajanannya. Waktunya aku balikin ke lemari dapur atau kitchen set aku. Ini karena aku taruhnya di kitchen set aku paling atas, makanya aku ambil kursi buat bantuan aku bisa naik ke atas gitu ya mam. Jadi karena wadah yang di rak paling bawah itu udah penuh, makanya aku nyimpannya di rak paling atas gitu. Nah ini udah selesai aktivitas aku hari ini. Berhubung hari ini Pak suami juga bakalan pulang siang, jadi aku sebentar itu masaknya lauknya itu ayam goreng aja ya, dadakan gitu. Yang penting tadi pagi aku udah masak nasi sama sayur, jadi tinggal nyiapin lauknya aja mam sebentar. Nah ini lanjut aku aktivitas di depan lagi nih, di depan rumah. Aku mau jemur-jemur dulu. Berhubung tadi pagi sambil nyiapin sarapan sama bekal kakak Rasya ke sekolah, aku sambil giling pakaian di mesin cuci. Nah ini baju-baju yang tadi aku giling baru mau aku jemur ya mam. Semoga aja sebentar mataharinya tuh terik biar cucian aku tuh kering ya cepet-cepet. Karena minggu ini tuh ada beberapa hari yang
mendung-mendung terus sampai-sampai pakaian di rumah itu numpuk semua pada basah nggak kering-kering gitu ya mam. Semoga hari ini cerah deh biar pakaian-pakaian yang aku jemur ini sorenya itu bisa langsung aku angkat dari jemuran. Nah untuk pakaian-pakaian dalam udah selesai aku jemurin. Aku jemurnya di jemuran yang bulat tadi. Itu khusus buat pakaian-pakaian dalam gitu mam. Terus lanjut ini aku jemur baju dan juga celana-celana ya di jemuran yang di depan kamar aku ini. Nah berhubung karena di rumah aku tuh emang gak ada space buat jemur-jemur di dalam rumah, misalnya di laundry room gitu, makanya kita jemurnya di sini ya, maksimalin aja lah apa yang kita punya. Dan dari dulu nih setiap aku videoin pasti ada aja orang yang ribet. Katanya kalau jemur-jemur di depan rumah kayak gini tuh jatuhnya kayak kotor gitu atau berantakan, jatuhnya nggak rapi lah atau apalah gitu tanggapan mereka. Tapi menurut aku ya udahlah ya, kita mau jemur-jemur di mana, meskipun ada yang berpikir kalau misalnya jemur-jemur di depan itu lebih riskan buat kotor dan kena debu karena di pinggir jalan gitu ya mam. Tapi beruntungnya aku itu rumahnya di paling ujung, jadi nggak ada kendaraan yang lalu lalang. Paling ada kendaraan yang datang itu nyampe depan rumah, kalau bukan kendaraan pak suami ya pasti kendaraan keluarga yang main ke rumah gitu mam. Itu aja sih. Kalau mungkin rumah aku nggak di pojok atau di ujung kayak gini, mungkin itu bakalan riskan kena debu banget gitu mam. Oke, ini aku selesaiin jemuran aku dulu. Pokoknya nih baju-bajunya aku hanger-hangerin setengah, celananya aku langsung jemur ke pagar. Karena sebentar itu biasanya kalau jam-jam 1 sampai jam 4 sore matahari itu teriknya mengarah ke rumah aku gitu, mam. Jadi kalau aku taruh di pagar itu celananya bakalan lebih cepat kering. Kalau untuk baju-baju itu langsung aja aku hanger-hangerin gitu. Aku gantung di tali kayak gini aja. Biasanya sih aku gantung ke atas, tapi karena tali di bagian atas itu lagi putus, belum aku minta suruh di perbaikin lagi sama pak suami, makanya belum bisa aku pakai ya. Jadi untuk sementara pakainya aku jemur di tali kayak gini aja. Sebentar tali untuk jemuran yang di bagian atas itu aku minta tolong sama pak suami deh buat langsung diperbaikin kalau sore. Jadi tiap kali aku habis nyuci bisa langsung jemurin pakaian-pakaian yang aku hanger itu ke atas. Dan alhamdulillah ini udah selesai juga jemur-jemurnya. Ini kondisi di depan rumah aku seperti ini ya mam. Dan terima kasih udah nemenin aktivitas aku dari tadi sampai dengan detik ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.